Pemirsa, apa kabar? Kembali kami menyapa Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sejumlah informasi peristiwa unik dan menarik dari berbagai mancanegara akan kami sampaikan. Bersama saya Deo Manik, simak informasinya untuk Anda. Kita awali informasi Sinpo Dunia Sepekan, pemirsa. Sejak awal perang Israel-Hamas di Gaza, relawan dan tenaga medis di Rumah Sakit Indonesia di Gaza menjalani aktivitas dengan berbagai keterbatasan. Bahkan sempat harus mengungsi ke wilayah selatan. Kini adanya harapan akan gencatan senjata membuat mereka semakin optimistis untuk kembali memberikan pelayanan maksimal kepada pasien. Menjelang transisi kepemimpinan Amerika Serikat pada 20 Januari, Joe Biden kembali mendorong berakhirnya perang di Gaza. We're seeing some progress. And, I know hope springs eternal. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump juga mengulangi ultimatumnya agar Hamas melepas semua tawanan sebelum ia dilantik. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. Dalam negosiasinya untuk mengakhiri perang, pemerintahan Biden berkoordinasi dengan tim dari Trump. Di saat negosiasi dipimpin utusan Biden, Amos Hochstein. Calon utusan khusus Timur Tengah Trump, Steve Witkoff, juga berbicara dengan pejabat Qatar yang menjadi perantara bagi Hamas. I actually believe that we're working in tandem in a really good way, but it's the president, his reputation, the things that he has said that are driving this negotiation. Israel dan Hamas akhirnya semakin dekat ke kesepakatan gencatan senjata dengan sejumlah fase penarikan pasukan Israel dan fase pembebasan sandera serta pertukaran tawanan. Perang Israel-Hamas telah berlangsung 15 bulan dan sejak awal perang, Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara sudah ikut terdampak. Rumah sakit ini baru dibuka lagi pada pertengahan 2024 sebelum akhirnya kembali tidak beroperasi maksimal. Dengan meningkatnya intensitas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF beberapa bulan terakhir. Begitu wilayah utara Gaza kembali bebas dari pertempuran, Mercy Indonesia siap untuk kembali ke Rumah Sakit Indonesia. Informasi terakhir, kondisi pasien-pasien yang ada di dalam ini relatif stabil gitu ya, jadi tidak membutuhkan perawatan intensif, tapi masih dalam pemantauan. Teman-teman yang berada di dalam rumah sakit ini ya, sekarang dapat sumber listrik dari sisa panel surya ya. Jadi di Rumah Sakit Indonesia itu ada panel surya. Sebelumnya banyak ya, kena serpihan bom, ada yang rusak, tapi sisanya ini masih bisa dipakai dengan waktu terbatas. Menurut Habib Hadiki, gencatan senjata akan memudahkan perawatan pasien. Tetap sama ceasefire dan bantuan internasional logistik ya, terutama itu bisa masuk gitu ya. Menurut seorang ahli beda Mercy, perang membuat pelayanan kesehatan tak bisa optimal karena tenaga medis harus mengantisipasi adanya perintah evakuasi. Nah, pada saat itu juga kami mulai perjalanan dari Rumah Sakit Kamal Atwan sampai ke depan Rumah Sakit Indonesia. Nah, pada saat itu kami bisa menghubungi liaison officer kami dari Mercy untuk memberitahukan dan mengkoordinasikan, membantu menghubungi WHO dan UN terkait kondisi kami, bahwa kami terjadi penyerangan darat dan kami diminta untuk evakuasi. Ketatnya pemeriksaan juga memperlambat gerak tenaga medis. Di holding point kita menunggu sekitar 2 jam. Sambil menunggu green light, akhirnya ketika kami diarahkan boleh melanjutkan perjalanan, kami sampai di checkpoint. Nah, untuk daerah-daerahnya nggak begitu hafal, tapi yang pasti sebenarnya itu dekat. Karena secara perhitungan peta normal tanpa penundaan itu sebenarnya itu bisa ditempuh dalam jarak waktu 20 menit. Baik Rumah Sakit Indonesia maupun Rumah Sakit Kamal Atwan berada di Beit Lahia, Gaza Utara. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, perang telah membuat sedikitnya 26 rumah sakit tak bisa beroperasi penuh. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Kita lanjut informasi, beberapa perpustakaan umum di Amerika Serikat kurang mendapatkan kunjungan dari masyarakat. Namun situasi ini justru dimanfaatkan sebagai peluang untuk menjaga relevansi masyarakat dengan mengubah fungsi perpustakaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan komunitas yang membutuhkan. Perpustakaan umum di Kansas City, negara bagian Missouri, dulu menjadi pusat aktivitas warga, terutama untuk menanamkan kegemaran membaca pada anak-anak. As a kid, I've always had a love for the library. My mother would take us on a bus and
during the summertime and pick out books to read. It was a pastime, the library system. And so, it's always been dear to me. Kini, Nikki adalah pendiri Nikki Fit yang mengadakan kelas olahraga gratis bagi warga sekitar. When I started my fitness business, to be able to come around full circle and service the community with fitness programs in the public library, something kind of unheard of when we really started. I don't know, it feels great. I love serving my community. Kegiatan olahraga gratis seperti dipimpin Nikki menjadi salah satu kegiatan untuk kembali menghidupkan perpustakaan umum. That's the beauty of being in the public library and being in the community. The library system has always been one that meets the needs of a community. We are in non-traditional spaces where you mostly wouldn't see a fitness class, for people. And for people to be able to come in and take a class for free is amazing. Pengelola perpustakaan pun menjalin kerjasama dengan organisasi layanan kesehatan guna membuat perpustakaan kembali menjadi pusat kegiatan komunitas. Libraries for the Heart is our partnership with the American Heart Association. What we've done with them is we've put blood pressure machines in all of our branch locations because they call high blood pressure the silent killer because a lot of people don't know until it's too late. We're an institution of access. Anybody can walk into our libraries and receive services. The overall goal is to first and foremost, create healthier communities. I'm always saying this, but I think we're the perfect partner for public health institutions or health in general, just because we have the demographic or the people that they want to serve, and that quite frankly just need their services. The Institute of Library and Museum Services adalah organisasi independen federal yang menangani perpustakaan dan museum. Dalam survei terbarunya, organisasi ini mencermati penurunan tajam kunjungan warga ke perpustakaan lokal. Dari rata-rata jumlah kunjungan 5,5 kali setahun pada 2009 ke tak sampai 4 kali pada 2019. Pasca pandemi, angkanya semakin turun. Selain menawarkan peminjaman buku seperti fungsi tradisionalnya, banyak perpustakaan umum kini juga menggelar kegiatan memenuhi kebutuhan komunitasnya masing-masing. Mulai dari kegiatan terkait kebugaran seperti tadi, hingga pelajaran komputer bagi lansia dan semacamnya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Penyediaan tablet bertenaga surya bagi siswa di pedesaan Afrika berupaya mengatasi tantangan yang sering dihadapi, seperti kekurangan guru, keterbatasan pasokan listrik, dan perbedaan bahasa. Inisiatif ini dilakukan dengan memberikan tablet yang dilengkapi aplikasi pelajaran dalam berbagai bahasa. Anak-anak ini mengikuti pelajaran lewat tablet komputer di SD Lehili di Kabupaten Wajir, Kenya. Mereka menggunakan aplikasi yang disebut M-Lugha yang bisa menerjemahkan pelajaran dalam bahasa Inggris dan Swahili, dua bahasa pengantar utama di Kenya, ke dalam bahasa daerah. Para pengembang aplikasi ini memasang perangkat lunak pada tablet bertenaga surya ini bagi para siswa yang tidak memiliki akses listrik. Because of that connectivity issues, we made the app offline, which means you don't need internet to access it. And then we also have portable solar panels to also charge the tablet. Lebih dari 70% siswa di Kenya Utara tinggal di wilayah tanpa listrik yang awalnya menjadi masalah besar bagi pengguna M-Lugha. Tapi kini mereka bisa dengan mudah mengakses kontennya. Menurut para guru, aplikasi ini meningkatkan pembelajaran. The initiative so far is going to help these kids. So far I have seen the kids are mastering. It will also improve on the enrollment of our kids here. It will sharpen the kids' mind. It also isn't the work of the teacher. Karena buruknya infrastruktur dan kurangnya guru di sekolah-sekolah, anak-anak di timur laut Kenya harus belajar dalam kondisi seperti ini. Abdi Nur mengatakan kepada VOA, perusahaannya berencana menjangkau lebih banyak murid di wilayah terpencil agar mereka bisa belajar dalam bahasa ibu mereka. We have piloted in the Somali language. So in the coming few months, we'll also go to the other part of the country where we have the Maasai community and also pilot there. So by the end of this year, we are hoping to give out more than 3,000 tablets. Biaya untuk tablet ini umumnya ditanggung warga setempat atau LSM. Menurut UNICEF, salah satu tantangan mendasar dalam pembelajaran di Afrika Sub-Sahara adalah bahasa yang dipakai dalam pembelajaran seringkali berbeda dengan bahasa ibu para siswa. With the new curriculum now, there is a focus on indigenous languages. And the use of now, the fact that M-Lugha is bringing on board the access to translation services. Because when you teach a child at that formative age,
in their mother tongue. Even their understanding, their access, their capacity significantly improves. Pendidikan anak usia dini atau PAUD di Kenya tidak terpusat. Dan menurut para ahli, pemerintah daerah perlu menyediakan lebih banyak dana untuk sekolah dan pendidikan prasekolah. Our plans is that they become a bit, digitally upgraded even as they go to grade 1 and 2. Terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi para siswa di wilayah pedesaan Kenya, inovasi seperti aplikasi M-Luga memberikan secerca harapan bagi mereka untuk dapat juga mengakses pendidikan berkualitas seperti halnya para siswa di wilayah lainnya di Kenya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, model pemanfaatan zat psikedelik alami, maksud kami ini seperti jamur ajaib yang dapat membantu meredakan depresi dengan pendampingan fasilitator. Kini sedang dipertimbangkan di sejumlah negara-negara bagian Amerika Serikat lainnya sebagai alternatif untuk mengatasi gangguan kesehatan mental di kalangan masyarakat. Pengalaman traumatis selama 2 kali penugasan dalam perang Afghanistan membuat warga Portland, negara bagian Oregon ini mengalami depresi parah dan kadang ia bahkan tak bisa keluar rumah. Beragam obat antidepresi tak banyak membantu hingga ia mencoba sendiri jamur psikedelik alias jamur ajaib. There was really some huge mental health benefits to using it therapeutically and explored that for a couple of years and really found some pretty significant changes in my life. Kind of worked through my depression that way. Definitely helped me work through my social anxiety, and kind of brought me back to a place of feeling like centered in myself. Saat pertama mencobanya, jamur ajaib dan psikedelik sejenis masih dilarang di Oregon. Tapi sejak 2021, sebagai tindak lanjut referendum negara bagian tersebut, zat seperti ini legal dan kini digunakan dengan bantuan para fasilitator. Tori adalah salah satu penanam jamur berlisensi di Oregon. Well, my goal is to have everything not just decriminalized but legalized. And criminalizing nature to me is wrong. Setelah beberapa dekade dianggap sekedar zat untuk hilang kesadaran, zat aktif dalam sebagian jamur bernama psilocybin kini telah diteliti dan hasilnya zat ini menjanjikan untuk perawatan depresi, ketagihan, dan stres pasca trauma. Karena memperkuat koneksi syaraf otak. We have to shift the way we think about mental illness. We have to shift the way we think about this default in Western conventional psychiatry that says there is not a cure for this. The best you can do is be in remission. Perkembangan di Oregon mendapat perhatian nasional, mengingat di tingkat federal, marijuana saja alias ganja tetap ilegal, meski telah dilegalisasi di 20-an negara bagian dan daerah khusus ibu kota AS. At the federal level, right, we've never seen any drug or compound be approved by the FDA that had a therapy component attached to it. In terms of what's happening in Oregon, it's a model that's completely outside of the FDA system, and so it's establishing this supported services model where folks are able to access the mushroom that contains psilocybin to be able to go through journeys. They don't have to have a medical diagnosis. Warga Colorado akhirnya mengikuti jejak warga Oregon dan mensahkan dilegalisasinya penggunaan psikedelik alami. Ini dilakukan pada akhir 2022 dengan disahkannya referendum lokal untuk proposal 122. Sejumlah negara bagian lain juga sedang mempertimbangkan legalisasi ini, terutama negara bagian yang telah lebih dulu melegalisasi penggunaan ganja, diantaranya New York dan juga California. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih Anda masih kembali bersama kami dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kita lanjut informasi. Dalam pidato luar negeri terakhirnya sebagai Presiden Amerika Serikat, Joe Biden menyebut Israel dan Hamas akan melangsungkan perjanjian gencatan senjata. Dengan hal tersebut, masyarakat Amerika Serikat mengecam kebijakan tersebut karena terlalu mendukung Israel. Masyarakat Amerika Serikat mengecam kebijakan Biden di pidato terakhirnya sebagai Presiden Amerika Serikat dengan tetap mendukung Israel di tengah perang dengan Gaza. Demonstran anti-Palestina ini menyerukan tulisan warisan Biden adalah genosida. Selama pidato, Biden mengumumkan bahwa Israel dan Hamas hampir mencapai kesepakatan gencatan senjata. Pembicaraan ini yang melibatkan utusan dari pemerintahan Biden dan Trump yang akan datang telah berlangsung dengan Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar berupaya merumuskan gencatan senjata
pertukaran sandera tahanan, dan penarikan pasukan IDF dari Gaza. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Sementara itu pemirsa, Presiden Burkina Faso menyebut pemimpin Prancis saat ini, Emmanuel Macron, telah menghina negara yang berada di Afrika Barat. Hal ini dikarenakan pidatonya yang menyebut negara di Afrika Barat tidak memiliki rasa terima kasih. Senin lalu Presiden Burkina Faso Ibrahim Traoré mengklaim pemimpin Prancis Emmanuel Macron telah menghina semua orang Afrika di Barat dengan pernyataannya tentang negara-negara Afrika Barat yang kurang rasa terima kasih dalam pidatonya di Ouagadougou. Ibrahim juga memperingatkan bahwa pasukan Prancis enggan meninggalkan Afrika Barat meskipun sejumlah negara memerintahkan mereka untuk melakukannya. Toutes les occasions nous sont offertes pour pouvoir comprendre l'impérialisme de ces manifestations. Quand je prends dernièrement les propos de Emmanuel Macron sur l'Afrique, eh bien, tout Africain conscient devrait donc comprendre très vite tout ce qu'il a pu nous dire et qu'est-ce que ça signifie. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Kita lanjut informasi berikut ini pemirsa, situasi terkini dari bencana kebakaran di Amerika Serikat meningkat dengan 24 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Total 40.000 hektar lahan hutan hangus dilahap si jago merah. Kamera Alert California dari UC San Diego menangkap asap tebal yang meliputi langit Los Angeles saat kebakaran hutan terus mendatangkan malapetaka di seluruh negara bagian. Rekaman time-lapse yang difilmkan pada hari Jumat lalu mengungkap kehancuran yang disebabkan oleh kehancuran Palisades dan Eaton dengan asap mengepul di atas kota dan api menerangi langit dan malam. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Sinpo Dunia Sepekan kali ini. Pantau dan saksikan terus Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Saya Dewi Manik dan mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Happy weekend. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.